kita pelajarin gitu. Nah, terus ada kayak kenapa kita harus belajar biopsikologi sih, teman-teman. Jadi dengan kita belajar psikologi itu, biopsikologi, kita nanti akan bisa mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pola perilaku manusia gitu. Jadi kayak reason di balik manusia berperilaku seperti ini tuh apa gitu. Terus dan kita juga bisa perilaku dan proses mentalnya itu ternyata saling berkaitan dengan kondisi biologis. Jadi kayak kita lagi marah atau lagi bad mood gitu, ternyata ada hubungannya sama kondisi biologis gitu. Nah, terus ada fondasi dasarnya dari biopsikologi. Jadi didasarkan pada perilaku manusia, perilaku kita itu sangatlah kompleks gitu. Terus ada juga hubungan sebab akibat dan ada interaksi gitu di antara multifaktor ini, di antara faktor-faktor yang ada di biopsikologi. Nah, faktornya itu ada 5. Ini kelihatan nggak nih? Faktor itu ada 5, teman-teman. Jadi ada biologis, psikologis, sosial, historis, dan kultural. Dan juga fondasi dasar berikutnya itu ada pemahaman dikotomi. Jadi kayak dikotomi kan kayak kutub-kutub gitu ya, teman-teman ya. Kayak nature, nurture, kayak psikologis versus fisiologis gitu. Nah, terus suaranya kecil ya? Bentar. Coba. Makasih Mas Rif. Oke, jadi lanjutnya itu ada divisi dalam biopsikologi. Jadi yang pertama itu ada fisiologi psikologi. Jadi dia mempelajari dasar mekanisme neural, perilaku, dan manipulasi. Jadi intinya dia manipulasi perilaku secara neural. Terus ada neuropsikologi. Dia mempelajari efek psikologis gangguan otak. Lebih ke kayak brain damage gitu. Terus ada psikofisiologi, itu mempelajari hubungan aktivitas fisiologis dengan perilaku manusia. Terus ada psikologi komparatif, dia membandingkan dasar biologis perilaku berbagai spesies ya. Kan komparatif ya, berarti kita kayak meng-compare sesuatu gitu. Biasanya dia kayak meng-compare apa yang terjadi di spesies manusia dan hewan, biasanya gitu. Terus ada divisi lainnya itu psikofarmakologi. Kayak farmakologi kan kayak kita mikirnya kayak ada kayak apotek obat-obat gitu kan ya. Dan itu intinya kayak biopsikologi ini mempunyai cabang psikofarmakologi yang mempelajari tentang dia mengkaji manipulasi perilaku dan kerja otak menggunakan obat ya dan zat kimia. Terus ada yang terakhir ini ada divisi neuroscience kognitif. Jadi dia mempelajari dasar neural, proses kognitif, dan juga lebih mempelajari proses kognisi seorang gitu. Terus cabang berikutnya ada scientific approach, jadi kayak pendekatan ilmiah dalam biopsikologi. Ya, pertama itu dia pertanyaan itu diuji secara empiris. Lalu dia diuji dengan menggunakan alat ukur teknologi. Terus metodenya juga sistematis. Terus ada juga direplikasi gitu melalui percobaan yang berulang-ulang kali. Lalu juga dengan tentunya menggunakan critical thinking atau berpikir kritis dalam pendekatan ilmiahnya. Terus cabang yang terakhir itu ada metode dari dalam kita mempelajari biopsikologi ini. Jadi ada 2 cabang, teman-teman. Ada eksperimen versus clinical study. Jadi eksperimen ini biasanya dia akan memberikan suatu intervensi atau treatment tertentu terhadap subjek. Lalu biasanya diuji kayak sebelum tesnya, pre-tesnya itu gimana kondisinya sebelum diberikan intervensi. Lalu setelah diberikan intervensi akan dilakukan pengujian lagi untuk melihat perbedaannya, makanya disebut dengan eksperimen. Nah, kalau studi klinis ini dia kayak lebih dia studi terhadap kasus ya, kayak studi kasus gitu, kayak kasusnya Phineas Gage itu yang kayak kerusakan otak itu bisa berhubungan dengan perilaku atau kepribadian seorang. Terus metode yang kedua itu ada human versus animal study. Jadi kalau manusia itu kalau studi terhadap manusia itu dia kayak contohnya yang kayak kemarin kita pelajarin tentang mempelajari circadian atau circadian rhythm. Nah, terus kalau studi dalam hewan itu dilakukan dalam mempelajari kasus obesitas. Jadi kayak kalau kita kemarin lihat penjelasan Ibu Tiara kemarin kan bilangnya kasus obesitas pada hewan itu bisa digeneralisir ke manusia gitu kan. Jadi kayak kita melakukan percobaan pada hewan, nah nanti hasilnya itu juga akan berdampak kurang lebih sama dengan kasus obesitas pada manusia. Ya kurang lebih gitu Bu mind map-nya. Oke, good. Bagus sekali, Nico.
teman-teman mungkin ada masukan buat Niko atau nanti bisa disiapkan ya setelah Niko ya. Kalau saya semuanya, hari ini saya akan jelasin lagi yang kemarin sudah dijelaskan sama Ibu dan sudah dijelaskan juga sama Niko. Oke, mohon maaf kalau misalnya mind map saya agak kecil nih, saya baru besar ya. Oke, jadi, mana sih? Oke, jadi dari biopsikologi dulu. Biopsikologi ini merupakan ilmu tentang yang menjelaskan tentang fenomena psikologis dari perspektif biologis. Bener banget tadi yang kata Niko, jadi kayak ngelihat gimana sih, kenapa sih psikologis seseorang jadinya kayak gitu, kenapa sih orang jadinya berperilaku seperti itu, yang tapi dari sudut pandang biologinya. Nah, terus kalau dari kan tadi kan perilaku manusianya ya. Jadi perilaku manusia itu kalau kemarin kata Bu Tiara itu, kompleks gitu kan. Kompleksnya itu kalau dipecah lagi faktor pembentuknya itu ada biologis, psikologis, dan sosial. Ini cakupannya kayak biopsikososialnya itu, dan sosial di sini sepemahaman saya itu termasuk juga kultural dan historis. Nah, selain itu ada pemahaman dikotomi yang psikologis versus fisiologis dan nurtur versus nurtur, ya kan? Terus terus selanjutnya ada ruang lingkupnya. Di ruang lingkup untuk biopsi sendiri, itu ada beberapa di sini. Yang pertama psikofisiologis. Jadi, divisi ini itu mempelajari hubungan aktivitas fisiologis, dengan perilaku manusia. Terus oke, sebentar, Bu. Oke. Nah, jadi yang dipelajarin itu, misalnya nih, kalau misalnya dari PPT sendiri sih, misalnya kayak, mekanisme kerja otak ketika tidur. Kayak gelombangnya seperti apa, terus ada perbedaan gelombang otak antara tidur nyenyak dan gangguan tidurnya, yang diomongin tuh kayak gitu. Terus, oh ini juga yang, kalau misalnya di pencatatannya itu biasanya kalau kalau nggak salah pencitraan, jadi yang pakai EEG dan lain sebagainya. Terus ada fisiologi psikologi, jadi ini mempelajari dasar mekanisme neural, perilaku dan manipulasi secara neural. Ya, oke. Terus selanjutnya ada, neuropsikologi. Ini tuh mempelajari efek psikologis gangguan otak seperti, ya, jadi karena misalnya orang itu, terjadi kecelakaan yang kena otaknya yang menyebabkan otaknya rusak, terus kayak trauma atau sebagainya itu, kita lihat, apa efek psikologis dari gangguan tersebut. Terus ada psikologi komparatif, ini tuh membandingkan dasar biologis perilaku berbagai spesies, terutama dalam menjelaskan genetik, evolusi, dan perilaku adaptif. Jadi seperti kalau, contohnya tuh kalau nggak salah, cara belajar antara misalnya simpanse dengan manusia, gitu. Selanjutnya ada psikofarmakologi, jadi ini kajian manipulasi perilaku dan kerja otak dengan menggunakan obat atau zat kimia. Jadi memanipulasi kerja otak melalui obat atau zat kimia tersebut. Jadi seperti itu. Terus dan yang terakhir di sini ada neuroscience kognitif. Ini mempelajari dasar neural proses kognitif. Nah, selanjutnya, saya hanya membuat metodenya seperti ini, ada studi kasus dan eksperimen. Kalau studi kasus itu yang kayak yang si Phineas Gage ya kalau nggak salah itu. Terus kalau yang eksperimen ini,
saya hanya membuat seperti ini, jadi ada subjeknya itu ada hewan dan manusia. Kalau yang saya tangkap kemarin, kalau hewan itu pasti dilakukannya di lab dengan etika dan prosedur tertentu, dan manusia, itu yang tadi saya bilang untuk melakukan pencatatan di bagian dalam tubuh, cenderung hanya melakukan pencitraan pada bagian dalam tubuh tersebut, tentunya dengan etika dan prosedur tertentu. Jadi intinya eksperimen ini si subjek akan diberikan pretest, lalu diberikan perlakuan atau intervensi, selanjutnya akan diberikan post-test, dan nanti setelah itu selesai, hasil pretest dan post-test-nya akan dibandingkan, seperti itu. Nah, terus ada kan bad science tadi sebenarnya ada bad science yang ada di RPS itu ada bad science gitu. Saya cari kan bad science itu, menurut saya seperti ini. Jadi peneliti pun peneliti pun bisa membuat kesalahan gitu. Jadi penelitian biopsikologi dan kenapa penelitian biopsikologi tetap digunakan, itu karena dengan ada 2 hal. Yang pertama, dengan memahami kesalahan terdahulu, dapat memberikan pengetahuan penting tentang bagaimana biopsikologi sekarang. Jadi, sudah dipahami nih yang kemarin kesalahannya kayak gini gini gini. Jadinya sekarang malah membuat biopsikologi, ilmu ini tuh makin berkembang lagi, makin baik lagi, dan peneliti pun juga makin baik lagi. Dan yang kedua, dengan memahami kesalahan penelitian biopsikologi terdahulu, akan membuat seseorang peneliti menjadi peneliti yang lebih baik lagi, yang seperti tadi saya bilang. Sehingga dapat memberikan skeptisisme yang sesuai dan keterampilan untuk mengevaluasi keabsahan berbagai klaim, yang artinya maksudnya dari bad science ini, dari yang penelitian yang adanya kegagalan ini malah membuat biopsikologi atau peneliti itu pun sendiri menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, Bu. Aduh, maaf banget, Bu. Seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Rafa. Terima kasih sekali juga ya sudah berkenan, sudah. Nah, pada pertemuan kedua ini ya, sensasi dan persepsi ini sangat erat kaitannya gitu ya, dan teman-teman saya yakin pasti sudah sangat akrab dengan sensasi dan persepsi. Kita akan belajar bersama ya tentang sensasi dan persepsi sebagai bagian dari hasil proses sistem sensori motoris. Nah, jika kalian masih ingat ya, sensasi dan persepsi ini kan merupakan aktivitas yang akan saling terkait dengan proses sensasi secara umum. Nah, secara sederhana ya, kita refresh saja, bisa dimaknai sebagai respon terhadap stimulus ya, respon indera kalau sensasi itu. Bagaimana respon indera kita terhadap stimulus. Jadi, proses sensasi ini adalah tahap awal dari penerimaan informasi. Nah, misalnya nih ya, temperatur suhu, kalian bisa merasakan sekarang ini kalian berada pada tempat yang suhunya tinggi kah atau rendah kah ya. Kemudian warna, kalian bisa melihat warna merah, hijau, biru, dan sebagainya, itu sebagai respon visual kita, indera penglihatan kita. Kemudian cahaya, bunyi, suara, ya, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau persepsi, ya, persepsi ini bisa dimengerti sebagai tahap lanjut dari proses sensasi, ya. Jadi pemaknaan pada proses sensasi, pemaknaan pada sensasi yang kita rasakan, ya. Secara sederhananya, persepsi itu mengubah sensasi, ya, mengubah sensasi menjadi informasi. Misalnya tadi kalian dengar suara, ya. Tadi di awal saya bilang, ayo siapa yang mau presentasi mind map-nya, gitu ya. Misal, si Niko, ya, memaknai suara saya itu terlalu keras atau kencang, gitu ya. Tapi bagi Rafa, oh biasa kok Bu Tiara intensitas suaranya memang seperti itu. Nah, keras, suara saya yang tadi keluar, gitu ya, keras, menurut Niko kerasnya. Jadi si Niko memaknai dan mendapat informasi, oh Bu Tiara hari ini sedang marah ya, karena suaranya keras. Nah, sedangkan si Rafa sebaliknya, karena dia suara yang masuk
ya, menurut indranya dia itu biasa, ya, intensitas suara saya memang seperti itu, gitu ya. Nah, menurut si Rafa, kok biasa Bu Tiara nggak marah, kok normal saja. Nah, keduanya ini kan berbeda ya, tanggapan antara Rafa dan juga Niko. Padahal sama-sama yang masuk adalah indera pendengaran, ya, telinga. Nah, keduanya bisa berbeda, bergantung pada cara kerja dari sistem sensoris masing-masing. Itu ya. Kita lanjutkan ini ya, tadi ya, sensasi itu proses penginderaan rangsang indrawi ya. Jadi proses bagaimana indera kita menerima stimulus ya, indera kita menerima rangsang. Tuh, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, persepsi ini organisasi dan interpretasi dari sensasi. Jadi proses pemaknaan sensasi ya, pemberian makna dari sensasi sehingga kita bisa mengambil informasi awal ya, sehingga kita bisa mengambil informasi. Nah, pada tadi saya bilang ya, Rafa, Niko atau yang lain juga malah berbeda-beda ya mempersepsikannya. Nah, itu karena proses sensasi dan persepsi itu bergantung pada banyak faktor ya, jadi melibatkan multifaktor. Tuh. Contohnya saja, Nah, contohnya saja bisa jadi atensi ya, ada permusatan perhatian yang berbeda-beda pada masing-masing orang. Ada yang memperhatikan ekspresinya, ada yang memperhatikan bunyinya, ya, suaranya, keras tidaknya, intensitasnya, gitu ya. Ada yang memperhatikan hal-hal yang lain, itu sangat berbeda, dan itu sangat naluri ya, sangat manusiawi ya. Semua orang punya fokus perhatian yang berbeda-beda. Ada, selain atensi gitu ya, ada yang memang bergantung pada kekuatan indera masing-masing, ya. Jadi organnya. Kemudian pengalaman dan faktor lain-lain ya. Pengalaman mungkin Rafa sudah pernah berinteraksi dengan saya, dia tahu baseline saya seperti apa gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi ya. Nah, nanti kita akan pelajari secara lebih detail ya. Oke, ini tadi ya sensasi. Jadi ada stimulus, ada objek, ada rangsang apapun itu ya. Baik visual, auditori, olfaktori dan sebagainya ya. Kemudian dimaknai, muncul persepsi, dan inilah persepsi inilah yang membentuk dan mempengaruhi pemahaman kita akan dunia. Tuh. Functional areas of brain ya. Jadi dalam proses sensasi dan persepsi, saya ingatkan kembali ya, kita mengingat kembali bagian otak yang mempengaruhi proses sensasi dan persepsi ya, khususnya adalah otak besar. Ya, meskipun saya selalu bilang bahwa seluruh bagian yang ada di dalam otak itu akan mempengaruhi segala aktivitas kita. Ya. Nah, tapi pasti akan ada yang sensitif, lebih sensitif ya terkait fungsinya. Nah, untuk sensasi dan persepsi ini bisa dilihat ini ya, gambar otak besar ya atau cerebrum. Nah, otak besar atau cerebrum ini adalah bagian otak yang paling besar. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya ya, otak besar kita itu kan dibagi menjadi dua hemisfer, dua bagian, kanan dan kiri. Jika masih ingat, belahan atau hemisfer kiri itu mengontrol gerakan sisi kanan tubuh kita. Ya, dan sebaliknya belahan otak kanan kita, hemisfer kanan kita, itu mengontrol sisi kiri dari tubuh kita. Nah, kedua hemisfer ini dihubungkan oleh serabut saraf ya, yang dinamakan corpus callosum ya, jembatan corpus callosum. Meskipun demikian, ada fungsi-fungsi dominannya seperti yang saya bilang ya, di bagian-bagian otak. Akan tetapi pada dasarnya bagian-bagian otak kita itu bekerja secara terkoordinasi. Meskipun ini ya di cerebrum kita itu dibagi ada 4 bagian, ada 4 lobus ya. Frontal, parietal, temporal, oksipital.
di mana tiap-tiap lobus ini punya fungsi masing-masing. Tapi tidak menafikan bahwa keempatnya ini bekerja secara terkoordinasi. Hanya saja misalnya frontal itu sangat sensitif pada proses motor. Dia lebih sensitif di proses-proses ini, fungsi-fungsi ini ya. Parietal dia lebih sensitif pada penginderaan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan parietal pun juga nanti akan berhubungan dengan auditori, dengan visual. Jadi tetap otak kita itu bekerja sungguh luar biasa. Jadi saling berkoordinasi sebagai satu kesatuan, suatu sistem gitu ya. Nah, tiap lobus ini tadi ya ada 4 lobus, dibagi 4 lobus cerebrum itu dan tiap lobus itu sensitif pada fungsi-fungsi tertentu ya. Nah, lobus frontal ya yang saya bilang itu dia lokasinya kalau masih ingat ada di bagian depan otak, di dahi kita ya. Ingat-ingat kalau frontal depan berarti otak bagian depan di dahi. Nah, bagian ini itu dia berperan dalam proses motorik. Di sini sudah dituliskan ya, proses motorik, bicara, berpikir. Nah, misalnya contohnya ya, bagian ini mengatur dan mengendalikan gerakan tubuh kita berhubungan dengan motorik ya. Misal nih, jika ada teman, ya misalnya teman kalian yang habis jatuh, entah itu kecelakaan atau ada musibah, misalnya ya gempa bumi, kemudian rusak di bagian lobus frontalnya. Nah, bagian otak depan sebelah kiri, pas lobus frontalnya. Maka bisa jadi nanti dia akan susah menggerakkan bagian tubuh kanannya, ya, motorik kanannya, mengatur gerakannya. Misalnya jalannya agak sempoyongan, tuh, tidak bisa menjaga keseimbangan karena kecelakaan yang merusak lobus frontalnya. Nah, itu lobus frontal ya. Kemudian lobus parietal ya. Parietal kalau masih ingat lokasinya di bagian belakang lobus frontal, pas ubun-ubun ya, di ubun-ubun. Diingat-ingat, kalau parietal itu di ubun-ubun. Bagian ini itu punya peran penting dalam ini memproses informasi tentang tekanan. Tadi ya menafsirkan stimulus indrawi. Jadi tekanan, rasa, sentuhan, suhu. Jadi parietal itu dia menafsirkan stimulus indrawi yang sudah diterima oleh panca indera ya. Nih, misalnya kalau orang yang rusak bagian parietalnya, bagian lobus parietalnya, bisa-bisa dia akan kehilangan sensasi di tubuhnya ya. Misal nih Arif ya, pegang es batu, kalau orang normal ya, teman-teman yang lain pegang es batu itu akan merasa kedinginan. Kita habis pegang sebentar aja kita sudah buang gitu ya, kita sudah menarik tangan kita atau kita buang es batunya karena kedinginan. Nah, misal Arif rusak bagian lobus parietalnya, dia tidak akan merasa kedinginan, tuh ya, dia mati rasa. Tuh. Kemudian lobus temporal ya, kalau masih ingat, lobus temporal ini lokasinya di kedua sisi kepala kita ya, jadi di kanan kiri, sejajar dengan telinga, temporal, telinga ya. Karena tempatnya di telinga, ya sejajar dengan telinga, diingat-ingat, fungsinya itu pasti terkait dengan auditori, terkait dengan pendengaran ya. Mudahnya seperti itu kalau belajar. Jadi bagian ini berperan penting dalam proses-proses yang berhubungan dengan sinyal-sinyal auditoris atau sinyal-sinyal pendengaran, gitu, ya. Nah, kalau lobus temporal itu tidak sekedar pendengaran suara. Tadi yang saya bilang fungsinya akan terkoneksi dengan bagian yang lain, ya. Kalau kalian misal dengar, jadi pendengaran yang berhubungan dengan emosi, dengan ekspresi atau resepsi emosi. Jadi pengekspresian atau penerimaan emosi. Ya, kalau misalnya nih ya, kalian pernah nggak dengar lagu atau dengar alunan musik, kemudian tiba-tiba teringat, memorinya teringat, ada tiba-tiba merasa sedih, ya, karena ada memori yang kemudian muncul setelah mendengar lagu. Nah, ini temporal yang bekerja, lobus temporal yang bekerja, gitu ya. Lobus ini itu karena kan dia
memang memproses signal auditori ya, sinyal-sinyal auditoris. Jadi dia sangat sensitif fungsinya dalam memproses pendengaran. Nah, orang yang mengalami kerusakan pada bagian lobus ini, di bagian temporalnya, dia bisa mengalami masalah memori, ya, masalah bicara, bahkan kemampuan bahasanya bisa terpengaruh, ya. Kalau kalian ingat, kemampuan-kemampuan tersebut itu sangat erat kaitannya, sangat berhubungan dengan kemampuan pendengaran kita, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada lobus oksipital. Lokasinya kalau diingat, dilihat di sini ya, oksipital ada di bagian belakang, ya, bagian belakang otak nih. Berfungsi penting dalam memproses informasi visual, info-info visual. Jadi orang yang bermasalah di bagian oksipital atau ada kerusakan di bagian ini, dia akan mengalami kesulitan merekognisi atau mengenali objek, sulit mengidentifikasi warna, bahkan sulit memahami kata-kata, ya. Nah, tadi di kata-kata di bagian bahasa, di kemampuan bahasa itu juga terhubung dengan lobus frontal ya. Nah, ini yang saya bilang, yang saya sampaikan tadi. Semua sebenarnya saling terkait, terkoordinasi, hanya saja kalian perlu mengenali mana yang lebih sensitif gitu ya terhadap fungsi-fungsi tertentu. Tuh, ya. Nah, kalau di oksipital, kata-katanya, ya, kata-kata yang ada itu berhubungan dengan rangsangan visual. Ya, kalau di frontal pun ada perkembangan wicara, nih ya, kemampuan wicara dan berpikir. Nah, kalau di oksipital ada apa namanya kata-kata yang diterima atau bicara, kemampuan bicaranya itu berhubungan dengan rangsangan visual. Contohnya seperti ini. Kalau ada orang yang diajak bicara, lawan bicaranya, ya, kemudian lawan bicaranya ini cerita panjang kali lebar bahwa dia sedang sedih sambil menunjukkan ekspresi sedihnya, ya. Orang yang bermasalah di bagian oksipital, ya, rusak oksipitalnya, dia tidak akan bisa menangkap, ya, apa yang kata-kata yang tadi diceritakan. Kalau ditanya, saya tadi cerita apa? Dia nggak akan nangkap. Ya, karena dia juga menunjukkan ekspresi sedih gitu ya. Nah, selain itu kalau rusak di bagian ini juga bisa menimbulkan halusinasi ya, karena berhubungan dengan visual, khususnya adalah halusinasi penglihatan, halusinasi visual ya. Tuh. Oleh sebab itu, kalau ada kasus, ada pasien, misal ya, ada simptom halusinasi visual, itu perlu diakses, perlu dilihat apakah halusinasinya itu memang sebagai akibat dari simptom gangguan dia, ya, gangguan mentalnya dia, ataukah ada rusak di bagian lobus oksipital. Tuh. Kita lanjut ya. Kalau seperti kemarin kalau ada pertanyaan ketika saya menerangkan atau kalian mau menambahkan apapun itu silakan ya. Nah, ini sensasi. Dimensi penginderaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika ada stimulus ya. Kalau ada stimulus ini yang mempengaruhi juga kuat tidaknya stimulus atau objek kita terima ya, kita rangsang secara indrawi gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan karena dimensi ini nanti menentukan bagaimana proses dan dari sensasi dan persepsi kita ya. Misalnya ada orang yang baru bisa nangkap rangsang atau stimulus yang ada itu dengan intensitas yang tinggi atau intensitas tertentu gitu ya. Meskipun toh secara normal manusia itu memiliki ambang batas sensasinya. Ya, ini. Jadi yang perlu dilihat kalau ada stimulus intensitasnya kuat lemah ya. Kalau intensitas itu menerangkan kuat lemahnya penginderaan suatu rangsang. Misalnya tadi ya, suara saya keras tidak ya. Intensitasnya kuat tidak ya. Nah, kemudian ekstensitas ya, penghayatan terhadap kuantitas. Tebal, tipis, besar, kecil, luas atau sempit ya. Kemudian kualitas pembedaan kualitas rangsang ya, misalnya warna, nada musik seperti apa. Kemudian waktunya, lamanya
paparan rangsang atau stimulus. Cuman sebentar kah? Lama tidak? Gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa secara normal manusia itu memiliki ambang batas sensasinya, ya. Jadi ambang sensasi ini adalah minimal minimal rangsangan bisa kita terima, ya. Minimal jumlah rangsangan atau apa namanya, minimal rangsang itu bisa kita terima sebagai pengalaman sensoris, ya. Threshold intensitas suatu rangsang agar dapat disadari. Nah, ini absolute threshold, jadi intensitas terkecil rangsangan dapat menimbulkan penginderaan, ya. Kemudian akan ada penyesuaian sensoris, ya, berkurangnya kepekaan indera. Jadi kita akan menyesuaikan dengan tadi dimensi stimulus, dimensi rangsang itu seperti apa datangnya. Nah, alat indera kita itu bekerjanya sangat luar biasa juga. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian, ya, penyesuaian sensoris negatif, misalnya stimulus itu datang dengan intensitas yang sangat kuat, gitu ya, bisa sinar yang terang atau suara yang sangat-sangat keras. Nah, kita akan menyesuaikan. Misalnya pupil kita akan sedikit mengecil, gitu ya. Secara otomatis, baik secara otomatis maupun dengan sengaja kita mengirim sinyal ke otak untuk menyesuaikan itu bisa, ya. Jadi misalnya ada penyesuaian sensoris positif, kepekaan pada kegelapan. Kalau kegelapan, kita akan lebih memperbesar pupil kita. Kemudian pergeseran titik sentral, ya, panas tubuh ke titik sentral. Maka yang lebih rendah, ya, kalau kita berada pada tempat yang temperaturnya suhunya terlalu rendah, misalnya dingin gitu ya. Nah, kita akan menyesuaikan, kita membakar energi lebih besar untuk menghangatkan badan kita. Selain kita juga bisa ambil jaket, ya, menyalakan api atau sebagainya. Itu ya. Jadi alat indera itu sungguh luar biasa kerjanya. Nah, ini tabel umum ambang absolut, ini yang biasanya keluar gitu ya. Teman-teman harus ingat di indera penglihatan, ya, absolute threshold-nya kita itu masih bisa melihat, ya, minimal api lilin dari jarak 30 mil pada malam hari yang cerah. Tuh ya. Kalau pendengaran, bunyi detak jam tangan dalam suasana sepi dari jarak kurang lebih 6 meter. Nah, ini kita sebenarnya itu masih bisa mendengar, gitu ya. Luar biasa banget kan. Kemudian pengecapan 1 sendok gula dalam 7 liter air. Itu harusnya kita masih bisa merasakan manis, gitu ya. Kemudian penciuman setetes minyak wangi dalam udara di ruangan sekitar 50 meter persegi. Lalu indera perasa, ya, indera pengecap, indera perasa, kulit kita peraba, gitu ya, sayap lalat dijatuhkan ke atas tengkuk kita dari jarak 1 meter. Itu normalnya seharusnya kita masih bisa merasakan, ya. Visual. Nah, mekanismenya, ya, yang perlu kalian ingat, jalurnya itu dari mata, kemudian masuk ke medan reseptif, ya, masuk ke jalur visual nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah dikirim sinyal ke visual cortex, ya. Kalau kita ingat, mata merupakan alat indera, ya, yang secara konstan dia sistem kerjanya itu menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, ya. Jadi kita memusatkan perhatian pada objek baik itu dekat atau jauh. Nah, dari situ kemudian menghasilkan gambaran yang tetap, gitu ya, yang konstan bagi objeknya, gitu ya. Dari situ kita terima, ya,
lalu diteruskan dihantarkan ke otak, ke visual cortex ya. Secara umum mekanismenya seperti itu. Jadi ada objek atau stimulus, kemudian dari mata diterima oleh medan reseptif ya. Di situ ada reseptor rangsang, kemudian ke jalur visual. Nah, jalur visual yang terakhir ke visual cortex. Nah, ini ya. Ada bunga di sini, misal ada objek, ada stimulus, ya. Nah, ini gambar-gambar bagian mata dan fungsinya bisa kalian cermati ya. Nah, di medan penglihatan tadi ya, di sini di medan reseptif. Nah, di medan penglihatan itu ada kalau kalian amati itu ada yang maksudnya bayangan itu bisa kualitasnya kalau jatuh di titik poin mana ya, di sini agak nggak jelas ya. Nah, di sini misalnya kalau ini kan ada optic disc ya dan juga blind spot. Nah, kalau bayangan itu ya dari mata kemudian jatuhnya di titik blind spot ya, di titik buta, di daerah buta, maka stimulus, kalau kalian masih ingat ya, stimulus atau objek yang ada itu tidak akan terlihat, tidak akan tertangkap ya. Jadi tidak terjadi penglihatan. Tapi kalau kalau jatuhnya di bagian pusat gitu ya, di retina, pas di retina itu akan jelas, kualitasnya paling jelas. Kalau di tepi-tepi itu mulai berkurang. Kalau di paling tepi, jadi semakin jauh dari retina, itu semakin tidak jelas ya. Nanti kita akan belajar tentang rabun jauh, rabun dekat. Nah, itu. Nah, ini ya, saya mengingatkan kembali reseptor rangsang pada retina. Kalau masih ingat ada yang namanya sel kerucut atau konus dan sel batang, basilos ya. Kalau sel kerucut ini dia membedakan, mendeteksi warna ya, bisa membedakan warna, khususnya itu warna merah, hijau, biru sebagai warna primer gitu ya. Kalau sel batang dia ini merespon terhadap cahaya yang yang remang-remang ya. Kalau kerucut itu terang, jadi warna mendeteksi warna. Kalau sel batang dia itu melihat intensitas warnanya. Jadi dia merespon pada cahaya yang remang-remang. Nah, ini kita lanjutkan. Maaf ya, saya agak sedikit batuk. Ini gambarnya ya. Jadi reseptor batang dan kerucut yang ada di dalam retina tadi itu kan menerima cahaya yang masuk ya, meskipun cahaya yang remang ataupun cahaya yang terang. Nah, cahaya yang masuk itu harus jalan lurus ya, lewat sejumlah lapisan sel. Nah, untuk sampai pada fotoreseptor. Nah, ini fotoreseptornya di sini. Nah, setiap fotoreseptor itu memiliki molekul pigmen visual. Kalau teman-teman ingat, kalau di batang itu ada yang namanya ini. Dituliskan di sini ada rhodopsin. Nah, ini pigmen pada sel batang ya. Tuh. Kemudian kalau di konus ya, nanti ada pigmen yang lain. Saya lupa namanya, yang jelas ada merah, hijau, biru ya, warna-warna primer. Jadi dia merespon warna-warna yang terang. Nah, pigmen-pigmen tersebut akan menyerap cahaya ya. Kemudian cahaya yang terserap dan masuk itu memicu adanya potensial listrik ya, potensial reseptor. Jadi terjadi kemudian ada aliran listrik gitu ya. Ada impuls, Mas. Nah, nanti lebih detail kalian bisa baca-baca lagi ya di Pinel ya. Kemudian kita bisa diskusi lagi. Nah, silakan dilihat, nanti dibaca boleh sensori chapternya sensori motorik sistem kalau nggak salah ya. Itu di Pinel ada dibagi 2 bagian.
halaman satunya halaman berapa, satunya halaman berapa. Jadi ada 2 bagian yang terpisah. Itu bisa dibaca-baca nanti. Nah, retina ya, retina ini gunanya fungsinya adalah menerima cahaya, mengubah cahaya yang masuk yang kita terima, kemudian diserap oleh pigmen tadi ya, baik di sel batang maupun sel kerucut ya, di bacillus ataupun konus tadi. Nah, kemudian diubah jadi impuls saraf. Nah, dari situ kemudian dihantarkan ke saraf optik. Nih, ini saraf optik ya. Dari retina dihantarkan, itu melewati membran-membran, kemudian masuk ke saraf optik. Nih. Nah, saraf optik ini adalah saraf, dia masih ada di retina. Ini tempatnya ada di retina juga ya. Jadi saraf optik ini ada di dalam retina ya. Di sini fungsinya adalah meneruskan rangsang cahaya ke otak. Tadi ya di korteks oksipital. Nah, ini saraf-saraf penglihatan. Di sini dari saraf optik diantarkan ke neuron di oksipital. Ya, jadi di saraf-saraf penglihatan itu ya, secara garis besar seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang miopi dan hipermetropi ya, atau hiperopia gitu ya. Kalau miopi nearsighted ya, artinya kan pandangannya terbatas di dekat ya, near, dekat. Ini diingat-ingat aja cara belajarnya seperti itu. Miopi ya, rabun jauh kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya itu disebut nearsight ya. Jadi nearsight itu artinya kan pandangannya terbatas di dekat ya. Jadi jelasnya di dekat ya. Kalau bahasa Indonesianya miopi itu rabun jauh. Jadi mata lensanya, jadi orang-orang yang miopi itu lensa matanya itu terlalu cembung atau bola matanya itu terlalu panjang. Sehingga objek yang dekat itu terlihat jelas, tapi objek yang jauh terlihat kabur ya, karena bayangannya jatuh di mana ini, teman-teman bisa lihat ya, bayangan objeknya itu jatuh di depan retina. Nah, untuk bisa normal, untuk bisa jatuh tepat di retina ya, di focal point tadi kita bilang ya, tadi kalau bayangan itu jatuh tepat di retina atau di daerah situ, di daerah retina, itu akan jelas ya, itu bayangan yang bisa tertangkap dengan jelas. Nah, sehingga kalau mau kalau untuk bisa tepat jatuh di retina di sini itu bisa dibantu dengan kacamata dengan lensa cekung ya, karena tadi mata lensanya kan terlalu cembung. Nah, sehingga yang dekat itu bisa terlihat jelas, tapi yang jauh itu kabur. Nah, agar bisa tepat jatuh di retina, ya, itu dibantu dengan kacamata lensa cekung. Jadi ini seperti saya misalnya ya, rabun jauh, tuh, atau kacamata minus ya, bikonkaf, tuh, atau teman-teman lain yang berkacamata, tuh, seperti itu. Nah, ini hipermetropi ya, kalau bahasa Indonesianya rabun dekat, bahasa Inggrisnya itu farsight ya. Jadi dia jelas melihat yang jauh ya, tapi kabur kalau melihat objek yang dekat ya. Rabun dekat gitu ya. Nah, kalau rabun dekat bayangannya itu jatuh di luar retina ya. Ini di sini kalau teman-teman lihat jatuh di luar retina. Nah, bisa dibantu agar bisa tepat jatuh di retina itu dengan kacamata berlensa cembung atau plus ya, lensanya plus, biconvex ya. Ini biasanya bapak ibu kalian atau kakek nenek kalian yang kacamatanya cembung gitu ya, jadi plus. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya sudah sempat dibahas jalur perjalanan rangsang bisa sampai kita di jalur visual gitu ya. Jadi ada saraf optik tadi ya, sudah sempat saya
bahas sedikit. Saraf optik itu tugasnya adalah meneruskan cahaya yang diterima ke otak. Nah, Nah, ini di jalur visual ada yang namanya optik kiasma ya, atau kiasma optikum ya. Teman-teman nanti bisa baca-baca juga di Pinel atau di buku-buku yang lain. Nanti kalau saya ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Jadi kita sama-sama saling belajar gitu ya. Nah, optik kiasma ini itu kalau dilihat di sini ya tempatnya ya dari dari optik saraf optik ya di dua mata kita. Optik kiasma ini merupakan pertemuan ya. Jadi pertemuan dari saraf optik di mata kanan dan mata kiri, di kedua mata. Nah, di optik kiasma ini terdapat serabut saraf ya, serabut-serabut saraf. Nah, sebentar, saya mau memunculkan pointer. Nah, ini ya, kalau bisa dilihat. Nah, ini ya. Optik kiasma ini pertemuan antara saraf optik di mata kanan dan mata kiri. Nah, kemudian dari optik kiasma itu terus perjalanannya ya sampai masuk ke visual cortex. Ya, visual cortex. Jadi bagian terakhir, bagian lobus occipital. Dia yang mengatur proses visual. Tuh ya. Jadi yang terakhir muaranya ada di otak, di bagian lobus occipital, di visual cortex-nya. Tuh. Nah, ini gambarnya ya. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian warna ya. Kalau kalian masih ingat juga ya, warna itu kan merupakan gelombang elektromagnetik ya. Termasuk gelombang elektromagnetik yang dia memiliki panjang gelombang di sini ya. Warna itu di sini, coba dilihat ya. Nah, di antara ini. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri itu kan banyak ya, ada macam-macam. Nah, gelombang elektromagnetik yang berada pada batas threshold 0,4 sampai 0,7 mu ini ya, 1 mu itu ada 0,0001 ya milimeter. Nah, ini itu yang disebut warna. 400 sampai 700. Ini kalau pakai ini ya. Kalau ini kalian lihat ya, wavelength ya, panjang gelombang dalam nm. Nm itu nanometer ya. Jadi kalau disebut warna itu gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya kalau menurut ini ya 0,4 sampai 0,7 mu atau 400 sampai 700 nanometer. Nah, itu warna ya. Nah, ini deskripsinya. Bisa dilihat ya, warna. Warna primer yang harus kalian ingat-ingat ya, merah, hijau, biru. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya. Ini warna primer, merah, hijau, biru ya. Warna sekunder itu gabungan warna primer. Jadi kuning, sian, magenta ya. Kalau di sini dilihat gabungan ini hijau dan merah itu kalau digabung jadi kuning ya. Hijau dan biru digabung jadi warna sian ya. Merah dan biru itu magenta. Tuh ya. Warna tersier itu gabungan warna sekunder dan primer. Orange, raspberry, ungu dan sebagainya. Kalau orange ini kalau nggak salah merah ya, merah digabung dengan warna sekundernya kuning ya. Jadi orange ya, merah, kuning, merah sama kuning ya. Merahnya jadi agak pudar gitu ya, karena ada kuningnya jadi warna orange ya. Kalau ungu itu biru sama merah ya, jadi warna ungu. Tuh, ini silakan nanti bisa dilihat-lihat. Kemudian buta warna. Buta warna itu ketidakmampuan kita membedakan warna ya. Jadi kualitas penglihatan kita ya, kualitas penglihatan terhadap warna itu menjadi berkurang. Nah, orang yang mengalami buta warna itu sulit membedakan warna-warna tertentu. Itu artinya parsial ya, buta warna sebagian. Atau kalau dia kesulitan untuk membedakan seluruh warna
ya itu berarti total ya, buta warna total. Belajar kan ya, saraf di mata itu kan mengandung pigmen. Tadi yang masih ingat ada rodopsin dan juga yang warna-warna tadi ya, ada merah, biru, hijau. Nah, pigmen-pigmen tadi itu bereaksi terhadap warna dan cahaya, ya. Jadi sel-sel tersebut tuh punya pigmen yang mendeteksi warna, ya. Orang yang buta warna, sel pigmennya itu rusak, jadi tidak berfungsi, sehingga matanya tidak bisa mendeteksi warna tertentu, ya, atau tidak bisa membedakan seluruh warna. Jadi buta warna total atau sebagian. Jadi pigmennya ini rusak. Nah, rusaknya pigmen untuk mendeteksi warna itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Ya, kalau dari literatur sih bisa karena genetik, keturunan. Nah, ini yang kebanyakan terjadi. Kemudian karena penyakit, ya, atau usia. Ya, kalau penyakit sih biasanya penyakit kronis ya, misalnya DM, diabetes ya, diabetes mellitus, glaukoma, atau bisa karena cedera. Jadi kita kecelakaan, kemudian ada infeksi di saraf optikal kita, kemudian di mata kita, di bagian retina, ini ada kerusakan sehingga mencemari pigmen ya, merusak pigmen yang mendeteksi warna itu bisa. Atau kena zat kimia, paparan zat kimia itu bisa. Dan kalau dari segi lifestyle bisa karena kebiasaan juga. Jadi kebiasaan belajar yang tidak baik ya. Misalnya baca buku sambil tiduran di cahaya yang tidak begitu terang. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ya. Itu. Nah, ini kalau kalian lihat gambarnya ada tes Ishihara ya. Biasanya kalau kalian tes buta warna itu kan dites ini. Nah, psikologi, apalagi kalau psikologi profesi itu wajib tidak buta warna ya. Jadi ini salah satu tesnya, tes Ishihara itu paling sering. Tes-tes lain ada yang namanya penyusunan warna. Jadi menyusun warna yang berbeda ya. Kalian diminta untuk menyusun warna sesuai dengan gradasi warnanya. Coba tolong disusun dari yang gradasinya paling rendah nih ke yang paling tinggi. Nah, nanti kita diminta menyusun. Nanti dicek benar atau tidak. Itu ya.